Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon maaf, kita sama-sama menunggu tadi ya. Barangkali mungkin teman-teman juga tidak tidur, karena kami tadi menjadwalkan sekitar jam 2 atau jam 3 ya. Dan sebagaimana yang sudah kami sampaikan Sabtu pagi ya, bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di beberapa lokasi di Lampung, Bandung, dan Bali ya. Dan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan klarifikasi permintaan keterangan pada pihak-pihak yang ditangkap, kami KPK juga telah melakukan gelar perkara ya di seluruh struktural penindakan, jaksa, kemudian penyelidik dan penyidik serta pimpinan semalam ya sekitar jam 10, dan kami juga harus memastikan bahwa setelahnya tentu ada proses administrasi penyidikan sehingga memerlukan waktu untuk proses dimaksud begitu ya. Jadi bukan berarti kami kemudian menunda-nunda untuk bertemu dengan teman-teman semuanya, tetapi memang ada proses-proses yang harus dilalui dan kami memastikan proses itu harus sesuai dengan ketentuan, termasuk juga hak-hak dari pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga kami perhatikan. Dan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul dan kami akan umumkan bagaimana perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Hadir pagi hari ini pimpinan, ada Pak Nurul Gufron, kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga hadir Pak Lindung Sirait, dan juga Direktur Penyidikan Pak Asep Guntur. Nanti akan disampaikan beberapa poin, termasuk konstruksi perkara tentunya dari rangkaian kegiatan tangkap tangan dimaksud, dan juga akan disampaikan juga nanti dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Lindung juga nanti akan menyampaikan beberapa hal. Setelahnya nanti kami akan tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Baik, kami silahkan pimpinan Pak Nurul Gufron untuk menyampaikan beberapa hal dan beberapa poin dari rangkaian kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kami silahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Sebagaimana disampaikan oleh Mas Ali, kami akan menyampaikan konferensi pers mengenai pengumuman atas penahanan para tersangka dugaan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait kegiatan tangkap tangan atas dugaan tidak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022. Pada kegiatan tangkap tangan yang telah KPK lakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, tim KPK telah mengamankan 8 orang di wilayah Lampung, Bandung, dan Bali. Pertama, Saudara KRM, Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024. 2, HY, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lampung. 3, MB, Ketua Senat Universitas Lampung. 4, BS, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Lampung. 5,
ML, dosen. 6 HF, Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung. 7 AT, ajudan KRM. 8 AD, swasta. Selain itu ada 2 orang yang turut diperiksa setelah bersangkutan hadir menemui tim KPK di gedung KPK, yaitu Saudara AS, Wakil Rektor 2, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan UTS Lampung. 10 TW, staf HY. Selanjutnya, konstruksi dan kronologis akan dibacakan oleh Direktur Penyidikan, yaitu Bapak Asep. Kami persilahkan Pak Asep untuk menjelaskan tentang kronologis kegiatan tangkap tangan KPK tersebut. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Rekan-rekan media sekalian, kronologis tangkap tangan dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang diterima KPK terkait dengan dugaan korupsi pada penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung tahun 2022. Tim kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bergerak ke lapangan dan menangkap serta mengamankan beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di Lampung dan Bandung. Kemudian juga ada yang ke Bali. Adapun pihak yang ditangkap di Lampung adalah ML, HF, HY beserta dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp414.500.000, kemudian slip setoran deposito di salah satu bank sebesar Rp800 juta, dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas yang setara dengan 1,4 miliar. Kemudian pihak yang ditangkap di Bandung adalah KRM, BS, MB, dan AT, beserta barang bukti kartu ATM dan buku tabungan sebesar 1,8 miliar. Dan yang ditangkap di Bali adalah Saudara AD. Pihak-pihak dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka sebagai berikut. 1. KRM, Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024. 2. HY, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lampung. 3. MB, Ketua Senat Universitas Lampung. Dan 4. AD, swasta. Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan 8 September 2022 di rutan KPK sebagai berikut. 1. KRM ditahan di rutan pada Gedung Merah Putih. 2. HY ditahan di rutan pada Pomdam Jaya Guntur. 3. MB ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Dan 4, sedangkan AD penahanannya terhitung mulai tanggal 21 Agustus. Karena ini ada perbedaan waktu pada saat penangkapan. Jadi AD ditangkap belakangan. Untuk AD mulai 21 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Konstruksi perkara sebagaimana dijelaskan oleh Pak Dirsidik tersebut, kepada kualifikasi dugaan tidak pidana korupsinya dapat kami gambarkan sebagai berikut. Jadi di tahun 2022 ini,
Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri ikut menyelenggarakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNPTN. Selain SNPTN, Unila juga membuka jalur khusus yaitu seleksi mandiri masuk Universitas Lampung dengan jalur mandiri ini yang disebut dengan Simanila untuk tahun akademik 2022. Saudara KRM yang menjabat sebagai Rektor Universitas Lampung periode 2020 sampai 2024 memiliki wewenang salah satunya terkait mekanisme dilaksanakannya Simanila tersebut, sistem mandiri masuk Universitas Lampung. Selama proses Simanila berjalan, KRM diduga aktif untuk terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta Simanila dengan memerintahkan HY selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat serta melibatkan MB selaku Ketua Senat untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan persyaratan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan oleh pihak universitas. KRM juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk HY, MB, dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur oleh KRM. Terkait besaran nominal, uang yang disepakati antara KRM diduga jumlahnya bervariasi berkisar antara 100 juta sampai 350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan. KRM juga diduga memerintahkan mu'alimin untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari para orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus oleh KRM. AD sebagai salah satu keluarga calon peserta seleksi Simanila diduga menghubungi saudara KRM untuk bertemu dan dengan tujuan menyerahkan sejumlah uang karena anggota keluarganya dinyatakan lulus Simanila atas bantuan KRM. Mu'alimin selanjutnya atas perintah KRM mengambil titipan uang tunai sejumlah 150 juta dari AD di salah satu tempat di Lampung. Seluruh uang yang dikumpul KRM melalui mu'alimin yang berasal dari orang tua calon mahasiswa diluluskan berjumlah 603 dan telah digunakan oleh saudara KRM sebesar 575 juta. Selain itu, KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan MB yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM yang juga atas perintah KRM uang tersebut telah dialihkan untuk menjadi tabungan, deposito, emas batangan, dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai yang totalnya senilai 4,4 miliar. Atas perbuatan tersebut, para tersangka kami sangkakan melanggar pasal sebagai berikut. AD selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 3199 Jungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KRM, HY, dan MB selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 Jungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1. Modus suap penerimaan mahasiswa baru ini tentu mencoreng dan juga mengironikan kita semua karena suap ini terjadi di dunia pendidikan di mana kita berharap dunia pendidikan mampu mencetak ilmu dan kader-kader bangsa yang kita harapkan ke depan bisa memberantas dan juga mencegah korupsi. Manipulasi yang dilakukan pada tahap penerimaan menjadi pintu awal manipulasi berikutnya. Kader-kader bangsa yang diharapkan dapat dididik di lembaga pendidikan yang harapannya ke depan menjadi generasi bangsa pemberantas korupsi,
kemudian kita menjadi tidak memiliki harapan. Oleh karena itu, sekali lagi, KPK melalui penindakan telah menangani berbagai modus perkara di sektor pendidikan ini. Melalui strategi pencegahan telah mendorong perbaikan sistem dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan mulai dari rekrutmen mahasiswa baru. KPK memang telah melakukan kajian dan menilai bahwa penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri kurang terukur, kurang transparan, dan kurang berkepastian. Sesungguhnya kami memahami bahwa jalur mandiri ini adalah jalur afirmasi untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun calon-calon mahasiswa baru dengan kebutuhan-kebutuhan khusus. Misalnya daerah tertinggal, misalnya mahasiswa yang tidak mampu, dan lain-lain. Itu semua untuk tujuannya adalah mulia. Namun karena jalur mandiri ini ukurannya sangat lokal, tidak transparan, dan tidak terukur, maka kemudian menjadi tidak akuntabel. Karena tidak akuntabel, maka kemudian menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sekali lagi KPK berharap ke depan proses rekrutmen, mau apapun namanya, ada jalur mandiri ataupun jalur afirmasi yang lain, bukan soal mandirinya, bukan soal namanya, tetapi mekanismenya harus diperbaiki menuju lebih terukur, lebih akuntabel, dan lebih partisipan, ya, lebih partisipatif, supaya kemudian masyarakat bisa lebih turut mengawasi. Itu yang kami harapkan, dan mudah-mudahan kejadian ini untuk dunia pendidikan tinggi, mudah-mudahan kejadian terakhir, dan kami tak berharap untuk adanya tindak pidana korupsi lebih lanjut di dunia pendidikan tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami juga didampingi inspektorat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin nanti akan menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan tangkap tangan ini dan komitmennya ke depan. Saya kembalikan ke Pak Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pimpinan.